Saya mau sampaikan bahwa saya sebagai seorang guru ketika mengajar di kelas itu, saya melihat bahwa banyak siswa yang mempunyai motivasi belajar yang sangat rendah, rasa ingin tahu juga sangat rendah sekali, dan keinginan untuk berubah diri menjadi lebih baik itu tidak ada sama sekali. Sebenarnya ini disebabkan oleh pola asuh atau pola didik orang tua yang memang kurang baik, dan fondasi tingkat dasarnya misalnya di sekolah tingkat SD maupun SMA yang masih lemah. Dan ini kalau misalnya siswa ini, kalau sistem pendidikan, pola didik orang tua dan sistem pendidikan bisa berjalan dengan baik, pastinya hal seperti ini tidak bisa terjadi. Dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama, terutama tanggung jawab pemerintah. Dan saya melihat kondisi yang terjadi di daerah saya, Kabupaten Kepulauan Sula, ini sulit untuk dirubah sebenarnya, karena memang pemerintah tidak punya keinginan ke arah sana sebenarnya untuk merubah itu, karena pemerintah dibangun dengan terbentuk dari money politik, seperti itu. Olehnya itu kita sebagai seorang guru, kita tidak bisa memaksakan keadaan ini sesuai dengan keadaan, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu di luar kendali kita menurut saya. Yang kita bisa lakukan adalah yaitu kita merubah diri menjadi versi yang terbaik. Kita bisa lakukan perubahan ini di skala yang kecil, Yang saya lakukan hal ini seperti itu, yaitu saya bisa sampaikan dengan di media sosial, saya tahu dengan satu, kemudian kedua di media sosial seperti ini, kemudian yang kedua itu saya merubah menjadi versi yang terbaik diri saya, sehingga nanti saya bisa berdampak terhadap kehidupan sosial atau bisa mempengaruhi sistem pendidikan yang ada di Sula. Karena dengan perkembangan media sosial sekarang ini, kita sebagai seorang guru juga bisa mempengaruhi sistem sosial, bahkan di tingkat nasional, provinsi maupun di tingkat lokal, kita bisa mempengaruhinya. Itu semua tergantung dari sejauh mana kita terus memproses diri kita, berani untuk menghadapi kegagalan dan terus belajar mengupgrade diri menjadi versi yang terbaik. Memang siswa mempunyai potensi, dan di sini siswa menjadi korban, dan pemangku kepentingan juga tidak merasa tidak bertanggung jawab atau tidak peduli terhadap kondisi ini, sehingga ini seperti lingkaran setan sebenarnya. Guru menyalahkan siswa dibentuk oleh keluarga dan sekolahnya, sekolah SD dan SMP-nya. Saya kebetulan mengajar tingkat madrasah itu, dan sekolahnya dibentuk oleh yang di atas, misalnya dinas pendidikan. Dinas pendidikan di atas lagi oleh bupati dan wakil bupati, dan sistem yang terbentuk sekarang ini bisa terjadi menghentikan, karena memang di Indonesia ini demokrasi belum bisa berjalan dengan baik.
Ini cermin bahwa kita belum bisa mampu bersaing dengan negara-negara maju ya, seperti Malaysia, di tengah kita misalnya Malaysia, kemudian Thailand dan Singapura ya. Kalau Singapura itu sistem pendidikan itu di peringkat berapa ya? Peringkat 5 ya, barangkali 5 atau 6. Jadi termasuk di Asia dia bersaing dengan Cina dan Jepang. Ya, kita belum bisa mencapai itu kan memang korupsi ini yang membuat Indonesia sekarang tidak bisa berkembang, dan korupsi ini sudah menggerutu di segala aspek kehidupan masyarakat di pemerintah pusat, daerah, kemudian kabupaten ini. Kabupaten kenapa bisa terbentuk seperti ini, bisa terjadi hal seperti ini, bisa korupsi berjamaah ya, karena memang sistem pusatnya di atas memang rusak sehingga di bawahnya juga rusak seperti itu. Olehnya itu ketika kita ingin pergi kabupaten, maka ya harus pemerintah pusat itu harus menjalankan sistem demokrasi, itu harus berjalan dengan baik ya. Dan demokrasi ini itu dibentuk oleh partai-partai, menurut saya partai-partai, oleh itu yang kita harus perbaiki ya, rekrutmen orang-orang yang berada di partai itu orang-orang yang memang mempunyai keinginan untuk membangun partai, dan ketika mereka sudah berada di lingkungan eksekutif maupun legislatif, itu mereka harus membawa aspirasi masyarakat yang memilih mereka ya, seperti itu. Jangan membawa aspirasi partai. Sehingga ya sekarang ini kondisi kita sekarang memang dalam fase itu sebenarnya ya, belum menyuarakan kepentingan masyarakat ya, kelompok partai masih lebih berdominan terhadap kepentingan partai dan orang-orang yang memiliki uang yang berkuasa di negara ini ya, sehingga untuk mempengaruhi, untuk merubah ini memang membutuhkan proses yang memang tidak gampang, sangat panjang gitu. Menurut seperti itu ya. Ya, olehnya itu ya kita sebagai warga negara, saya sebagai seorang guru ya, saya berusaha untuk bisa menjadi seorang guru yang baik dengan cara ya bisa merubah diri, mengupgrade diri, belajar, terus mengembangkan diri menjadi lebih baik. Itu yang bisa saya lakukan sekarang ini. Ya seperti itu ya. Nah, yang jelas kita tidak bisa merubah sistem secara umum, tapi yang kita bisa rubah diri kita yang akan mempunyai dampak terhadap lingkungan kita, atau bisa jadi terhadap lingkungan, atau bisa orang-orang yang mengambil kebijakan di pusat ya. Seperti itu. Dan ya memang ya terkadang satu sisi itu juga yang pertama, yang kedua bahwa terlepas dari itu saya sebagai seorang guru juga melihat kondisi ini menjadi tantangan, dan memang gimana ya, membuat kita juga terkadang ya, satu sisi kita ingin menerapkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran di kondisi seperti itu, tapi maksudnya lingkungan saya atau lingkungan kabupaten atau sekitar saya memang sedikit sulit, sangat sulit sekali ya. Ya saya sehingga seperti itu ya. Ya intinya kita semua kembali kepada pribadi kita masing-masing yang bisa kita rubah ya, yang akan mempunyai dampak terhadap pendidikan khususnya di daerah saya, kemudian bisa mempengaruhi kebijakan yang ada di pusat dengan cara belajar dan terus belajar dan memanfaatkan perkembangan manusia sekarang ini. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga
ya kedepannya saya menjadi lebih baik.